Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawa Zaharani. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar pemrograman. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu mempresentasikan dasar pemrograman dari mata kuliah pemrograman komputer. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja, apa sih program atau pemrograman itu? Nah, pada definisinya yaitu program atau pemrograman itu ialah kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Nah, jadi source code ini ialah satu atau lebih file yang berisi kode-kode dalam program kamu, misalnya bahasa C, Java, atau PHP. Nah, selanjutnya itu ada program. Program itu realisasi dari algoritma. Algoritma itu kan merupakan algoritma pemrograman itu merupakan langkah-langkah yang ditulis untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman. Jadi, program itu merupakan realisasi dari langkah-langkah algoritma tersebut. Nah, jadi program itu sama dengan algoritma plus bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan dalam algoritma. Nah, selanjutnya itu menurut istilah. Menurut istilah itu ada program, bahasa pemrograman, pemrogram, dan pemrograman. Nah, dari keempat ini tuh berbeda. Yang pertama itu program. Program itu berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Seperti tadi, program itu kan merupakan algoritma plus bahasa. Nah, jadi program ini tuh berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman. Nah, program ini tuh ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu ditulis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di program. Nah, selanjutnya itu ada pemrogram. Pemrogram ini ialah orang yang membuat program tersebut. Jadi, orang yang membuat program menggunakan bahasa program itu disebut pemrogram. Nah, selanjutnya itu ada pemrograman. Nah, pemrograman itu kegiatan merancang dan menulis program. Jadi, pemrograman itu ialah suatu program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman yang dilakukan oleh pemrogram. Nah, selanjutnya yaitu belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Nah, di sini bahasa pemrograman itu berdasarkan aplikasi kegunaannya dibagi menjadi dua, yaitu ada bahasa pemrograman bertujuan khusus dan ada bahasa pemrograman bertujuan umum. Nah, di mana bahasa pemrograman bertujuan khusus ini tuh bisa dipakai untuk memecahkan masalah-masalah tertentu gitu. Jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan bahasa pemrograman yang bertujuan khusus ini. Jadi misalkan bahasa ini tuh bisa dipakai untuk menyelesaikan pada aplikasi tertentu. Nah, kalau misalkan bahasa pemrograman bertujuan umum itu bisa untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jadi tidak hanya berkhusus pada satu masalah di aplikasi tertentu. Nah, bahasa pemrograman berdasarkan bahasanya itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada bahasa tingkat rendah dan ada bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat rendah ini biasanya bersifat sulit dimengerti oleh manusia. Misalnya contohnya itu bahasa mesin. Contohnya seperti ini. Nah, sedangkan bahasa tingkat tinggi ini biasanya bersifat lebih mudah dimengerti oleh manusia. Contohnya seperti Pascal, Basic, Fortran, C, atau C++. Oke guys, selanjutnya yaitu ada tahap pelaksanaan pembuatan program, di mana tahap yang pertama yaitu algoritma. Algoritma itu kan seperti tadi, yaitu langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam program gitu. Nah, jika algoritmanya itu sudah tersusun, akan diaplikasikan ke dalam bahasa tingkat tinggi, di mana bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa yang bersifat mudah dipahami oleh manusia. Nah, jika sudah pada tahap bahasa tingkat tinggi ini selesai, maka akan lanjut ke bahasa mesin, di mana bahasa mesin ini tuh bersifat sulit dipahami oleh manusia, misalnya seperti 10111 gitu. Nah,
Nah, di sini ada beberapa kasus-kasus dalam pemrograman, yang dimana kasus pertama itu kasus pemrograman menggunakan perintah-perintah dasar, yang kedua kasus pemrograman dengan pencabangan, yang ketiga kasus pemrograman dengan perulangan. Nah, dalam subbab ini atau kasus-kasus ini akan ada beberapa kasus dari ketiga kasus tersebut dan beberapa solusinya. Nah, yang pertama itu ada kasus-kasus dengan perintah-perintah dasar, di mana contohnya itu dimiliki dua gelas A dan B dengan bentuk dan ukuran yang sama, berisi teh dan kopi. Nah, bagaimana cara mempertukarkan dua gelas tersebut? Nah, solusinya itu diperlukan satu gelas kosong berukuran yang sama. Misalkan di sini ada dua gelas nih, gelas A dan gelas B. Nah, kita perlu gelas C yang ukurannya sama dengan gelas A dan gelas B. Nah, tuangkan gelas A atau teh ini ke dalam gelas C. Nah, berarti gelas A ini akan kosong dan gelas C ini akan ketika gelas C terisi oleh teh yang tadinya ada di gelas A, maka gelas A ini kosong. Nah, gelas B ini pindahkan ke gelas A, jadi kopi ini pindah ke gelas A. Nah, dari gelas C ini, dari gelas C ini yang berisi teh, pindahkan ke gelas B, jadi A dan B itu bertukar gitu. Nah, selanjutnya ada kasus pencabangan. Contohnya itu menentukan mahasiswa yang tertinggi dari dua orang mahasiswa A dan B tanpa menggunakan pengukur. Nah, solusinya yang pertama itu kedua mahasiswa diminta berdiri pada lantai yang datar. Nah, dilihat posisi kepala kedua mahasiswa. Jika A lebih tinggi, maka A adalah mahasiswa tertinggi, dan jika B yang tertinggi, maka mahasiswa B yang tertinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada kasus perulangan. Contohnya yaitu mencari kupon undian yang bernama Budi dari 1000 kupon. Nah, solusi yang pertama yaitu ambil sebuah kupon. Nah, yang kedua yaitu baca kupon yang tadi telah kita ambil, apakah ada nama Budi di kupon tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ulangi langkah A dan B hingga menemukan nama-nama Budi atau hingga 1000 kupon itu telah dibuka satu-satu sampai selesai. Nah, selanjutnya yaitu ada kasus pencabangan dan perulangan. Contohnya, mencari rute terpendek dari kota A ke kota G dengan asumsi kita tidak memiliki peta, hanya tahu jarak antara kota satu ke kota lainnya. Solusinya yaitu, yang pertama itu mulai dari kota A nih. Yang kedua, coba buat rute sembarang ke kota lainnya sampai berakhir ke G. Nah, jika tidak berhasil, ulangi langkah A. Jika berhasil, hitung total jaraknya. Jadi, dari kota A kita coba ke sembarang kota sampai ke kota G. Nah, jika berhasil, maka hitung jaraknya. Nah, dari langkah A dan B itu kita ulang-ulang terus, dan yang terakhir itu pilih rute dengan jarak terpendek dari langkah-langkah A dan B yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya yaitu ada paradigma pemrograman. Paradigma pemrograman menurut definisi ialah sebagai pola yang berfungsi pada panduan dalam pemrograman komputer. Nah, paradigma pemrograman juga dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu paradigma pemrograman utama yang berisi yang pertama itu prosedural atau imperatif, di mana prosedural atau imperatif ini ialah instruksi akan dieksekusi satu persatu secara sekuensial. Nah, yang kedua yaitu fungsional, di mana konsep pemetaan dan fungsi pada matematika. Nah, yang ketiga yaitu logik, di mana pendefinisian relasi antar individu yang ditanyakan sebagai predikat. Dan yang keempat yaitu object oriented, di mana didasari oleh objek yang mempunyai sifat-sifat dan kelakuan. Nah, yang selanjutnya paradigma pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi paradigma pemrograman lainnya yang mungkin. Nah, di dalamnya itu berisi visual, di mana membuat program dengan memanipulasi elemen-elemen secara grafik daripada secara teks. Yang kedua, paralel, di mana banyak perhitungan yang dilakukan secara bersamaan. Dan yang ketiga yaitu constraint based, di mana relasi antara variabel dinyatakan dalam bentuk constraint. Nah, menurut beberapa ahli, paradigma ini tuh sulit diimplementasikan
karena banyak bahasa pemrograman yang tidak bisa diklasifikasikan atau tidak bisa digolongkan secara tepat dalam paradigma tertentu. Jadi paradigma pemrograman ini tuh sulit untuk diaplikasikan atau diimplementasikan karena bahasa pemrogramannya tidak bisa digolongkan secara tepat gitu. Selanjutnya yaitu ada paradigma pemrograman overview paradigma imperatif, di mana paradigma pemrograman ini juga biasa disebut paradigma prosedural. Nah, kata kunci dalam paradigma pemrograman ini ialah Norman dan Kurt. Nah, dalam paradigma ini biasanya dilakukan penyelesaian kasus-kasus yang berisi instruksi-instruksi secara terurut. Biasanya kalau di dunia nyata itu paradigma ini seperti prosedur-prosedur administrasi yang ada di suatu perusahaan. Jadi paradigma pemrograman ini jika ada di dunia nyatanya itu seperti prosedur-prosedur administrasi yang ada di perusahaan, prosedur pemasangan alat, prosedur penyetelan, dan lain-lainnya. Nah, bahasa dalam paradigma pemrograman ini tuh biasanya menggunakan Pascal atau C. Adapun contohnya yaitu pencarian nilai terbesar antara A, B, dan C. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu asumsikan nilai terbesar atau maksimalnya itu A ya. Misalnya tadi kan suruh mencari pencarian nilai terbesar antara A, B, dan C. Nah, asumsikan aja bahwa nilai A ini adalah nilai terbesar. Nah, bandingkan antara nilai A dengan nilai B. Nah, jika nilai B itu lebih besar daripada nilai A, maka kita asumsikan nilai maksimal itu ada di B gitu. Nah, setelah itu kita bandingkan antara nilai B dengan nilai C. Dan jika nilai C ini lebih besar, maka nilai maksimalnya yaitu ada di nilai C. Nah, selanjutnya yaitu ada paradigma pemrograman overview paradigma fungsional. Idenya berasal dari konsep matematis tentang fungsi. Kata kuncinya yaitu Norman dan Kurt. Nah, dalam paradigma ini, model komputasinya adalah sebagai evaluasi ekspresi. Pemrograman fungsional memberikan fungsi adalah sebagai first class, yaitu fungsi diperlakukan sebagai nilai yang dapat dikirim sebagai argumen ke fungsi lainnya atau hasil dari suatu fungsi. Nah, contoh bahasa pemrograman dalam overview paradigma fungsional yaitu Occam, Erlang, Haskell. Nah, contohnya yaitu ada perhitungan Fibonacci dengan Erlang. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu ada paradigma pemrograman overview paradigma logik, di mana kata kuncinya masih sama yaitu Norman Kurt. Nah, paradigma ini sangat cocok bila diterapkan dalam masalah yang berhubungan dengan ekstraksi pengetahuan dari fakta-fakta dasar dan relasi. Nah, bahasa pemrograman dalam overview paradigma logik ini yaitu Prolog. Nah, adapun contohnya yaitu pendefinisian hubungan keluarga dan pemanfaatannya. Adapun langkah-langkahnya yaitu didefinisikan relasi ayah A, B, kurung kurawal A, ayah B. Lalu didefinisikan relasi ayah A, C, didefinisikan relasi ayah D, A. Nah, didefinisikan relasi kakek X, Z, ayah X, Y, dan ayah Y, Z. Dapat disimpulkan bahwa D, kakek, B, dan C. Nah, selanjutnya yaitu ada paradigma pemrograman overview paradigma object oriented. Nah, paradigma ini sangat cukup luas digunakan dalam dunia pemrograman, terutama dalam pemrograman yang menggunakan GUI. Nah, dalam pemrograman ini, sebuah komputer dipandang sebagai objek-objek yang saling berhubungan. Nah, proses pembuatan program diawal dengan pendefinisian sebagai objek yang terkait beserta operator-operatornya. Nah, bahasa pemrograman dalam overview paradigma object oriented itu yaitu Java dan C++. Adapun contohnya yaitu pembuatan kalkulator sederhana. Langkah-langkahnya yaitu pertama, didefinisikan objek kotak input, dengan operator utama, 2, display kotak, clear kotak,
get input. Nah, selanjutnya didefinisikan objek kali dengan operator utama titik 2 hitung kali. Yang ketiga didefinisikan objek jumlah dengan operator utama titik 2 hitung jumlah. Nah, yang keempat yaitu didefinisikan objek bagi dengan operator utama titik 2 hitung bagi. Nah, selanjutnya yaitu ada sejarah bahasa pemrograman overview, di mana bahasa pemrograman ini sudah berkembang cukup pesat sejak komputer pertama dibuat. Nah, banyak sekali bahasa pemrograman yang sudah dibuat saat ini. Nah, bahasa pemrograman itu juga disesuaikan dengan komputer yang digunakan pada saat itu. Nah, berikut itu ada beberapa perkembangan bahasa pemrograman ditinjau dari sisi paradigma dan fokus atau pembaharuan yang dilakukan pada periode waktu tersebut. Nah, berikut ada beberapa perkembangan bahasa pemrograman menurut paradigma dan fokus atau pembaharuan yang dilakukan pada periode waktu tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada tahun 40-an, di mana bahasa pertama contohnya yaitu ENIAC coding system dan ARC assembly. Nah, yang kedua yaitu pada tahun 50-an pembuatan bahasa tingkat tinggi yang lebih dekat ke bahasa manusia. Contohnya yaitu AutoCAD dan IPL. Nah, pada tahun 60-an yaitu berkembang ke arah bahasa dengan fungsi yang khusus. Contohnya seperti LISP dan COBOL atau COBOL. Nah, selanjutnya itu ada pada tahun 70-an, di mana program terstruktur duel antara Pascal dan C, dasar pengembangan PC sampai tahun 80-an. Nah, selanjutnya pada tahun 80-an, eksperimen ke arah paradigma yang termasuk objek. Contohnya seperti C++ atau objek Pascal. Yaitu selanjutnya ada tahun 90-an dan 2000-an, di mana generalisasi object-oriented programming dengan didukung kinerja microcomputers yang semakin cepat. Contohnya yaitu Java, Python, Visual Basic, Borland DeepL gitu. Internet programming dan inovasi lainnya. Nah, contohnya yaitu PHP, JavaScript atau C#. Nah, pada tahun 2010-an yaitu konkurensi dan asynchronicity. Nah, selanjutnya yaitu ada notasi algoritmik overview, di mana dalam perkuliahan dasar pemrograman algoritma ini tidak menggunakan bahasa pemrograman tertentu, namun notasi yang digunakan dalam kuliah ini menggunakan bahasa algoritmik. Nah, dalam notasi algoritmik ini tidak diperlukan software tertentu untuk menjalankan suatu program. Nah, kebenaran suatu program dapat diperiksa berdasarkan ketepatan penggunaan notasi algoritmik dan kebenaran logika yang digunakan. Nah, adapun penyajian algoritma, bentuk penyajian algoritma itu dibagi menjadi 3 ya. Nah, yang pertama yaitu algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, yang kedua algoritma dengan postcode, nah, yang ketiga yaitu algoritma dengan flowchart. Nah, algoritma dengan struktur bahasa Indonesia itu bersifat umum, di mana yang pertama tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Dan yang ketiga, yaitu notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Nah, langkah yang pertama yaitu baca nilai A, B, dan C. Yang kedua yaitu jumlahkan antara nilai A, B, dan C. Dan yang ketiga yaitu jumlah dari nilai A, B, dan C dibagi 3. Dan yang keempat itu tulis hasilnya. Nah, yang selanjutnya yaitu postcode. Penyajian algoritma dengan postcode berarti menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Postcode lebih rinci dari English atau Indonesia Structure. Jadi, postcode ini tuh lebih ke struktur bahasa Indonesia tapi berbahasa Inggris. Nah, adapun contohnya yaitu menghitung rata-rata 3 buah data. Nah, langkah yang pertama yaitu input dalam kurung
A, B, C. Nah, yang kedua yaitu JML sama dengan A plus B plus C. Yang ketiga yaitu rerata sama dengan JML garis miring 3. Dan yang keempat yaitu output dalam kurung relata. Nah, yang selanjutnya yaitu flow chart. Nah, flow chart ini adalah gambaran suatu grafik dari langkah-langkah atau urut-urutan prosedur dari suatu program. Nah, flow chart ini menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Jadi, flow chart ini tuh membantu programmer dalam memecahkan masalah-masalah yang lebih kecil untuk menganalisis alternatif-alternatif lain. Nah, adapun penggunaan flow chart yang pertama untuk mendesain program, yang kedua untuk mempresentasikan program. Nah, maka flow chart ini dapat merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya ada notasi algoritmik komponen utama. Nah, ada 3 komponen utama penyusunan sebuah program. Yang pertama yaitu judul. Nah, judul ini diawali dengan kata program dilanjut dengan nama programnya, misalnya yaitu function atau prosedur. Jadi program function atau program prosedur. Nah, yang kedua yaitu kamus, di mana kamus ini berisi pendefinisian type, konstanta, variabel, fungsi, dan prosedur. Nah, yang ketiga yaitu algoritma. Algoritma ini berisi instruksi-instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain 3 komponen tadi, ada juga komentar, di mana komentar ini biasanya diawali dan diakhiri dengan berisi penjelasan-penjelasan dari sebuah program. Nah, komentar ini sangat penting dalam pembuatan suatu program. Bisa disebut itu komentar itu wajib ada gitu. Karena komentar ini akan sangat membantu bagi kita dalam memahami alur logika sebuah program, terlebih untuk program yang cukup kompleks. Adapun salah satu contohnya yaitu contohnya membuat program kosong, di mana solusinya yaitu seperti ini. Nah, notasi algoritmik untuk judul yaitu notasinya yaitu _2 program nama underscore program. Nah, pemberian nama program tidak memiliki aturan yang ketat, tapi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan alfabetikal. Jadi, untuk membuat judul program ini diawali dengan huruf alfabet. Yang kedua yaitu tidak menggunakan nama yang sama dengan yang ada dalam notasi algoritmik. Yang ketiga, diusahakan nama program sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, yang ketiga itu diusahakan nama program disesuaikan dengan program yang akan dibuat. Nah, jika judulnya itu terdapat 2 kata atau lebih, maka jangan dipisah dengan spasi. Nah, selanjutnya notasi algoritmik kamus. Nah, kamus digunakan untuk mendefinisikan segala sesuatu yang akan digunakan dalam program ini. Adapun yang meliputi kamus ini yaitu yang pertama tipe pembentukan. Di dalam notasi algoritmik ada 5 tipe dasar yang bisa digunakan. Yang pertama integer, real, charter, boolean, string. Nah, kita bisa mendefinisikan tipe lainnya dengan cara tertentu. Tipe ini disebut tipe pembentukan. Nah, selanjutnya itu ada konstanta, di mana jika di dalam program, jika kita perlu menggunakan suatu nilai tertentu, terutama untuk nilai yang memiliki digit yang besar, maka kita bisa definisikan nilai tersebut dalam bentuk konstanta. Nah, yang ketiga yaitu variabel, di mana sebuah program dijalankan, biasanya kita perlu menyimpan nilai yang diolah program dalam sebuah wadah yang dimaksud disebut variabel. Nah, jadi untuk menjalankan program, biasanya kita perlu menyimpan nilai yang diolah program dalam sebuah wadah. Nah, wadah yang disebut itu merupakan variabel. Nah, yang keempat yaitu ada fungsi, di mana spesifiknya saja, dan yang kelima yaitu prosedur, juga itu spesifiknya saja.
Selanjutnya yaitu notasi algoritmik kamus tipe-tipe dasar. Nah, ketika mendefinisikan sebuah variabel, maka juga harus diikuti dengan pendefinisian tipe datanya. Ada 5 tipe dasar yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu real. Nah, tipe real ini biasanya digunakan bila nilai datanya yaitu desimal, seperti nilai rata-rata, pengukuran, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu integer, di mana integer ini digunakan bila nilai bilangannya bulat gitu, misalnya jumlah orang, jumlah benda, mata uang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu charter, di mana tipe ini digunakan bila datanya hanya memiliki satu karakter, misalnya jenis kelamin. Nah, yang keempat yaitu boolean, di mana tipe data ini digunakan jika datanya true atau false. Nah, yang kelima yaitu ada string, di mana tipe ini digunakan bila datanya memiliki banyak karakter, misalnya nama, alamat, gitu, dan lain-lain. Nah, notasi algoritmik kamus contohnya yaitu berikut cara mendefinisikan suatu kamus berisi tipe bentukan, konstanta, dan variabel. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu ada notasi algoritmik kamus operasi-operasi pada tipe-tipe dasar. Nah, beberapa tipe dasar yang siap digunakan memiliki beberapa operasi atau operator yang wajib diketahui. Nah, di sini ada tipe real. Contohnya yaitu 2,3, 10,0, 4,1, dan 25,6. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi kan ada tipe real. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tipe integer. Nah, contohnya ada 2, 10, 25, dan 21. Operator yang digunakan sama dengan tipe real, koma ditambah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada tipe boolean, di mana contohnya ada true, false. Nah, nilainya hanya ini saja. Nah, selanjutnya itu ada tipe boolean, di mana contohnya itu seperti true, false, seperti ini. Nah, selanjutnya ada tipe charter, di mana contohnya yaitu seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian dasar pemrograman yang saya pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.